Dimas merasa ada tangan dingin menggenggam lengannya keras-keras. Ia berusaha melepaskan diri, dan saat berhasil, ia melihat bekas jari-jari membiru di kulitnya, seperti cengkeraman makhluk yang tak terlihat. Malam itu, Dimas, seorang mahasiswa asal Jakarta, baru pertama kali menginjakkan kaki di Semarang. Ia ikut dalam program studi lapangan kampusnya, dan tujuan utamanya adalah Lawang Sewu, gedung ikonik penuh sejarah, namun juga dikenal akan kisah-kisah mistisnya. Setelah acara resmi selesai sore hari, Dimas dan beberapa teman nekat kembali ke Lawang Sewu malam-malam. Mereka berhasil membujuk penjaga untuk masuk sebentar, dengan dalih ingin foto-foto dokumentasi. Dengan senter seadanya, mereka berjalan melewati lorong-lorong panjang dan gelap. Setiap langkah menimbulkan gema aneh, seakan ada yang mengikuti. Di salah satu lorong bawah tanah yang pengap, Dimas melihat sesuatu. Sekilas, sosok wanita berambut panjang berbaju putih berdiri di ujung koridor. Matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Saat Dimas berteriak, teman-temannya mengira ia hanya bercanda. Namun saat lampu senter diarahkan ke arah sosok itu, wanita tersebut perlahan menghilang dan terdengar suara lirih tertawa memantul dari dinding ke dinding. Panik, mereka berlari ke arah pintu keluar. Namun anehnya, lorong-lorong itu terus berputar, seolah-olah Lawang Sewu tak ingin melepaskan mereka. Dimas merasa ada tangan dingin menggenggam lengannya keras-keras. Ia berusaha melepaskan diri, dan saat berhasil, ia melihat bekas jari-jari membiru di kulitnya, seperti cengkeraman makhluk yang tak terlihat. Akhirnya setelah berdoa keras-keras dan berteriak memanggil penjaga, pintu depan Lawang Sewu tiba-tiba terbuka sendiri, mengeluarkan angin dingin. Mereka semua berhamburan keluar, tak berani menoleh ke belakang. Semenjak malam itu, Dimas sering bermimpi tentang wanita berbaju putih itu. Setiap kali ia terbangun, jendela kamarnya di kosan Semarang selalu terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya. Setelah kejadian itu, Dimas tidak pernah bisa tenang. Di siang hari, ia tampak normal, kuliah, bercanda dengan teman, menjalani keseharian. Tapi di malam hari, dunianya berubah. Beberapa malam setelah insiden di Lawang Sewu, Dimas terbangun mendengar suara langkah kaki berat di dalam kosannya. Padahal ia tinggal sendiri di kamar kecil di lantai 2 sebuah rumah tua daerah Peterongan. Langkah itu perlahan menghampiri pintu kamarnya. Awalnya pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu lambat, berat, seolah yang mengetuk bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang hancur dan membusuk. Dimas menahan napas. Ia mengintip dari lubang kecil pintu. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Sosok wanita berbaju putih itu kini lebih dekat, berdiri menempel di pintunya. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya mengelupas, sebagian rahangnya hilang, menyisakan lubang menganga berisi kegelapan. Matanya tak berkedip, hitam seluruhnya, mengucurkan darah hitam kental. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Tangan penuh luka robek, dan mulai menggores pintu dengan kuku panjang dan retak, menghasilkan suara srek, srek, yang menggema di seluruh ruangan. Tak kuat menahan teror, Dimas menjerit keras, dan saat itu pintunya terbuka sendiri. Angin dingin membungkus tubuhnya. Wanita itu melayang masuk, tubuhnya membusuk, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Dimas mencoba berlari, namun lututnya lemas. Wanita itu membisikkan sesuatu di telinganya, bahasa yang tidak dimengerti, seperti gumaman dari dunia lain. Ikut pulang, ikut pulang. Sejak malam itu, Dimas mulai mengalami perubahan. Ia jarang bicara, matanya kosong. Kadang-kadang, saat teman-temannya mengunjungi kosannya, mereka mendapati Dimas berdiri diam di sudut ruangan, berbicara sendiri dalam bahasa aneh. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat bayangan hitam besar merayap di dinding kamarnya, seolah sedang mengawasinya. Sampai akhirnya, suatu malam, Dimas menghilang. Kosan tempat ia tinggal ditemukan berantakan.
Dinding kamarnya penuh coretan-coretan merah, gambar-gambar pintu, lorong panjang, dan sosok wanita bergaun putih. Di tengah ruangan, hanya ada satu tulisan besar. Pulang. Beberapa warga sekitar bersaksi pada malam Dimas menghilang. Mereka melihat sekelompok sosok berpakaian serba putih berjalan beriringan menuju Lawang Sewu. Dan di antara mereka, Dimas berjalan paling belakang, matanya kosong, bibirnya berbisik pelan. Saat Dimas berjalan bersama sosok-sosok berbaju putih menuju Lawang Sewu, dunia di sekitarnya perlahan berubah. Udara malam Semarang yang hangat menjadi dingin membeku. Lampu jalan berkelap-kelip, lalu padam satu persatu. Jalanan yang biasa dipenuhi kendaraan kini sunyi, kosong. Hanya suara langkah kaki berat mereka yang terdengar, menggema dalam kesunyian. Dimas merasa kakinya berat, setiap langkah seperti disedot ke dalam bumi. Di depan mereka, Lawang Sewu berdiri megah, tapi aneh, lebih besar, lebih gelap, dan tampak hidup, seolah-olah bangunan itu bernapas perlahan, menghisap udara di sekitarnya. Saat pintu besi besar itu terbuka, kegelapan pekat menguap keluar, menelan mereka satu persatu. Dan begitu Dimas melangkah masuk, pintu itu menutup dengan suara gedebuk berat, dan sunyi menyelimuti. Di dalam lorong-lorong Lawang Sewu tak lagi seperti yang Dimas ingat. Lorong-lorong itu melengkung aneh, memutar, tanpa ujung. Dinding-dinding basah berlumut, mengalirkan darah hitam. Setiap sudut berbisik, suara-suara ribuan orang menangis, merintih, dan berteriak minta tolong. Pulang, pulang, pulang. Bisikan itu kini menggema di seluruh penjuru. Tiba-tiba Dimas melihat mereka. Ratusan sosok manusia, tubuh mereka hancur, bolong, sebagian tak lagi punya wajah. Mereka merangkak di sepanjang dinding, menjulurkan tangan-tangan patah mereka ke arah Dimas. Dan di ujung lorong itu, wanita berbaju putih itu berdiri. Tapi kini ia tak sendiri. Di sekelilingnya ada makhluk-makhluk lain, bayangan hitam berwajah retak, tubuh-tubuh yang membusuk, mata kosong yang menatap tanpa jiwa. Wanita itu menunjuk ke arah sebuah pintu kecil berkarat di samping lorong. Pintu itu menganga sedikit, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk. Dengan langkah kaku, Dimas berjalan ke arah pintu itu, seperti dikendalikan kekuatan tak terlihat. Saat ia membuka pintu, ia tidak menemukan ruangan. Ia menemukan jurang. Jurang gelap tak berdasar, penuh suara jeritan. Dari bawah, tangan-tangan hitam memanjang, berusaha meraih kakinya. Wanita itu mendekat dan dengan senyuman retak ia membisikkan, "Selamat datang di rumahmu yang baru." Seketika itu, tangan-tangan dari dalam jurang mencengkeram tubuh Dimas, menariknya ke dalam kegelapan. Ia berteriak, tapi suaranya menghilang, ditelan lorong-lorong tanpa akhir. Dan di dunia nyata, di Semarang, Lawang Sewu kembali sepi seperti biasa. Hanya ada satu tambahan kecil yang muncul keesokan harinya. Di salah satu dinding dalam gedung itu, ada foto tua yang sebelumnya tidak pernah ada. Foto seorang pemuda, matanya kosong, tubuhnya berdiri kaku di tengah lorong gelap. Di bawah foto itu, tertulis samar-samar dengan darah kering, "Dimas, pulang." 3 hari setelah Dimas menghilang, kampus heboh. Teman-temannya yang dulu ikut ke Lawang Sewu, Reza, Andin, dan Wira, mulai mengalami hal-hal aneh. Andin yang paling pertama. Malam itu, ia bermimpi terjebak dalam lorong sempit penuh darah. Ia berlari, dikejar suara-suara tangisan dan tawa histeris. Setiap kali menoleh, ia melihat Dimas. Tapi wajah Dimas sudah bukan lagi wajah manusia. Kulitnya koyak, matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar bisikan berat. 1 lagi. Saat Andin terbangun, bajunya basah kuyup dengan darah. Darah yang tidak bisa ia cuci, seolah meresap ke dalam kulit. Besoknya, giliran Wira. Wira yang keras kepala awalnya menganggap semuanya halusinasi. Tapi malam itu, di kamar kosnya, lampu mati tiba-tiba. Ia mengambil ponsel untuk penerangan, dan saat menyalakan kamera selfie tanpa sengaja, di layar ponselnya ia melihat sebuah sosok berdiri di belakangnya. Wajah pucat, baju putih berlumuran lumpur, tersenyum dengan mata yang tidak pernah berkedip. Wira berteriak keras, tapi suaranya seolah tersedot ke dalam kehampaan. Dan saat dia lari keluar kosan,
Orang-orang melihatnya seperti orang kesurupan, berlari sambil berteriak memanggil nama Dimas, sebelum akhirnya pingsan di pinggir jalan. Kini hanya Reza yang tersisa. Reza yang merasa ada sesuatu yang salah, mulai mencari jawaban. Ia kembali ke Lawang Sewu, meski malam itu hujan deras dan kota Semarang seolah menahan napas. Saat ia tiba di depan gerbang Lawang Sewu, gedung itu tampak berbeda. Semua jendelanya terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara ribuan bisikan berlapis-lapis, bercampur tawa anak kecil, rintihan, dan suara derit besi tua. Di dalam, Reza berjalan melewati lorong-lorong kosong, berusaha mencari jejak Dimas. Tapi setiap langkah membawanya lebih dalam, ke lorong-lorong yang tidak seharusnya ada, lorong yang tidak pernah dibangun manusia. Di salah satu sudut, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah cermin besar. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri Dimas, Andin, Wira, dan sosok wanita berbaju putih itu. Mereka semua menatapnya, tersenyum aneh, dan perlahan mengulurkan tangan dari dalam cermin, berusaha meraih tubuh Reza. Cermin itu bergetar hebat, seolah-olah dunia di dalamnya hidup. Pulang bersama kami. Bisikan itu menghantam kepalanya dari segala arah. Reza berusaha kabur, berlari membabi buta menembus lorong-lorong gelap. Tapi tak peduli seberapa cepat ia berlari, Lawang Sewu tak lagi memberinya jalan keluar. Lorong terus berputar, berubah menjadi labirin darah dan bayangan. Dan di satu titik, Reza berhenti. Karena di depan matanya, berdiri sebuah pintu kayu tua dengan tulisan samar. Hanya satu jalan pulang. Tanpa pilihan lain, Reza membuka pintu itu. Dan seketika tubuhnya tersedot masuk ke dalam kegelapan. Pagi harinya, Lawang Sewu kembali normal. Petugas kebersihan menemukan sesuatu aneh di salah satu ruang bawah tanah. 4 cermin kecil, masing-masing memantulkan gambar 4 anak muda, Dimas, Andin, Wira, dan Reza. Mereka semua berdiri diam, mata mereka kosong, menatap siapapun yang cukup sial untuk melihat mereka. Dan jika kau berdiri cukup dekat dengan cermin itu, kau akan mendengar mereka berbisik, "Pulang, pulang, pulang." 5 tahun berlalu sejak hilangnya Dimas, Andin, Wira, dan Reza. Kasus mereka perlahan dilupakan. Orang-orang menganggap mereka korban pembukaan jalur mistis Lawang Sewu, namun tidak ada yang benar-benar berani menyelidikinya lebih dalam. Sampai akhirnya, seorang penulis misteri bernama Sena Wijaya tiba di Semarang. Sena mendengar kisah tentang Lawang Sewu dari warga lokal dan tertarik menulis buku tentang tempat paling angker di Indonesia. Ia yakin semua itu cuma cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Dengan rasa penasaran buta, ia nekat mengajukan izin untuk menginap semalam penuh di dalam Lawang Sewu, sendirian. Malam itu, udara Semarang terasa berat dan lengket. Langit mendung, seolah menahan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada hujan. Sena melangkah masuk ke dalam gedung tua itu dengan peralatan lengkap. Kamera, alat perekam suara, dan senter besar. Segalanya terasa biasa saja pada awalnya, hanya lorong kosong, suara angin, dan bangunan tua yang berderit. Namun, saat jam menunjukkan pukul 02.03 dini hari, semuanya berubah. Sena mendengar suara langkah kaki berlarian, cepat, panik, di lantai atas. Ia segera mengarahkan senter, namun lorong itu kosong. Kemudian dari ujung lorong, samar-samar, ia melihat 4 sosok. 4 anak muda, berdiri berjajar. Sena, dengan rasa penasaran seorang wartawan, mendekat sambil merekam. Saat ia menyorot wajah mereka, darah Sena seakan membeku. Itu Dimas, Andin, Wira, dan Reza. Wajah mereka tidak menua, tetap sama seperti 5 tahun lalu, tapi kosong. Mata mereka hitam kelam dan tubuh mereka tampak remuk seperti boneka rusak. Mereka menunjuk ke arah sebuah pintu kecil di ujung lorong. Pintu yang sama. Pintu berkarat yang konon membawa Dimas ke dunia lain. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Semakin dekat ke pintu itu, suara bisikan di sekelilingnya semakin keras. "Pulangkan mereka. Pulangkan kami." Sena menelan ludah. Tangannya bergetar hebat saat ia menyentuh gagang pintu. Begitu pintu itu terbuka, kegelapan menyembur keluar, menelan cahaya senter, menelan suaranya, menelan dirinya. Di balik pintu, Sena menemukan sebuah dunia kelam.
Lorong-lorong yang tak berujung dengan dinding-dinding hidup. Wajah-wajah yang menyembul dari dinding, menangis, merintih dan meronta. Tanahnya merah gelap, licin karena darah. Udara penuh dengan bau daging busuk. Dan di tengah lorong itu wanita berbaju putih itu berdiri, tersenyum. Tapi kini di belakangnya ada ratusan, mungkin ribuan jiwa lain. Semua korban Lawang Sewu, orang-orang yang menghilang, para tentara zaman dahulu. Bahkan turis-turis yang pernah dilaporkan hilang tanpa jejak. Mereka semua menatap Sena dengan tatapan kosong. Wanita itu mengangkat tangannya, perlahan menunjuk pada Sena. Tambah satu lagi. Tiba-tiba, Sena merasa kakinya tertahan. Ia melihat ke bawah, tangan-tangan hitam berlendir mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya perlahan ke dalam tanah merah. Sena menjerit, meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sebelum tubuhnya sepenuhnya tenggelam, ia mendengar bisikan terakhir di telinganya. Kini giliranmu. Pagi harinya, petugas yang membuka Lawang Sewu menemukan kamera Sena tergeletak di lantai dekat pintu kecil berkarat. Semua file video dan audio di kameranya terhapus. Kecuali satu, sebuah rekaman pendek berdurasi 6 menit. Memperlihatkan lorong gelap yang perlahan-lahan dipenuhi wajah-wajah hancur. Dan di antaranya kini ada wajah baru, Sena. Dan di ujung rekaman itu, sebelum layar menjadi gelap, terdengar satu kalimat dengan suara berat, seperti berasal dari dasar bumi. Belum selesai. Setelah hilangnya Sena Wijaya, Lawang Sewu akhirnya ditutup untuk umum. Pemerintah setempat menutup rapat gedung itu, memaku semua pintu dan jendela. Tak ada lagi kunjungan wisata, tak ada lagi cerita. Mereka berharap dengan membiarkannya terlupakan, kengerian itu akan menghilang. Mereka salah. Kutukan Lawang Sewu sudah keluar. Sudah lepas dari dinding-dinding tua itu. 1 bulan setelah kejadian Sena, di beberapa tempat di Semarang, warga mulai mengalami hal-hal aneh. Di sebuah kos di daerah Tembalang, seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamarnya. Matanya kosong, wajahnya memucat seperti mayat yang sudah lama dikubur. Di dinding kamarnya tertulis dengan darah, lorong dibuka. Di kawasan Kota Lama, seorang pedagang keliling bersumpah melihat barisan manusia berbaju putih berjalan di sepanjang jalanan saat fajar. Tapi anehnya, tubuh mereka tampak tembus cahaya. Saat pedagang itu mencoba memanggil mereka, satu sosok wanita berbalik menatapnya. Wajahnya bolong, hanya tersisa lubang hitam besar menganga. Tak lama setelah itu, pedagang tersebut ditemukan tewas membeku, matanya masih terbuka lebar dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Rumor mulai beredar. Lorong Lawang Sewu tidak lagi terikat di dalam bangunan itu. Lorong itu kini hidup, tumbuh, dan membuka pintu-pintunya di seluruh penjuru Semarang. Setiap malam terdengar suara langkah kaki berat, bisikan dari sudut gelap, dan bayangan putih melintas di gang-gang sempit. Dan setiap kali ada orang yang mendengar bisikan, "Pulanglah." Mereka tahu, itu adalah undangan. Undangan yang tidak bisa ditolak. Malam itu, seorang gadis bernama Alia, mahasiswa baru, pulang sendirian dari kampus. Saat melewati sebuah gang kecil dekat Simpang 5, ia mendengar suara itu. Bisikan pelan, memanggil namanya. "Alia, pulang." Merasa ketakutan, Alia berlari. Tapi entah bagaimana, gang itu terasa tidak berujung. Setiap belokan hanya membawa dia kembali ke tempat yang sama. Di dinding-dinding gang itu mulai muncul noda hitam, membentuk wajah-wajah yang meringis dan menangis. Saat akhirnya Alia berhenti untuk mengatur napas, ia melihat sebuah pintu kayu tua berdiri sendirian di tengah gang. Pintu itu sedikit terbuka, menghembuskan bau amis. Dari celah pintu, mata hitam besar mengintip, lalu perlahan, tangan-tangan pucat merayap keluar, menggapai udara. Alia menjerit dan berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki lain terdengar. Bukan satu, tapi banyak, seolah-olah seluruh kota mengejarnya. Suara kaki tanpa tubuh, langkah berat tanpa wujud. Saat ia menoleh, ia melihat sebarisan sosok putih, lusuh, tubuh hancur, merangkak, berjalan, melayang di udara. Mereka semua tersenyum, dan di antara mereka, Alia melihat wajah-wajah yang familiar. Dimas, Andin, Wira, Reza, bahkan Sena.
Mereka membuka tangan mereka lebar-lebar, memanggil Alia. Pulang bersama kami. Pagi harinya, di gang kecil dekat Simpang 5, warga menemukan satu pintu kayu tua berdiri sendiri. Tak ada Alia, tak ada jejak darah, hanya sebuah coretan samar di dinding. Lorong baru telah dibuka. Cerita ini belum berakhir. Lorong-lorong itu terus bertambah. Pintu-pintu kegelapan kini bermunculan di berbagai sudut kota. Di toilet sekolah, di basement mall, di ruang bawah tanah rumah-rumah tua. Dan mereka yang mendengar bisikan itu pasti akan masuk, pasti akan pulang, pasti akan menjadi bagian dari lorong tanpa akhir, selamanya. Dan mungkin saat malam terlalu sunyi dan kau merasa ada langkah kaki di belakangmu, itu tanda pintu itu sudah terbuka untukmu. Tidak semua orang tahu bahwa di balik keindahan arsitektur Lawang Sewu tersembunyi labirin lorong yang tidak sepenuhnya dibangun oleh manusia. Lorong-lorong ini tersembunyi jauh di bawah tanah, lebih dalam dari yang bisa digali oleh tangan biasa. Lorong-lorong ini tidak mengikuti logika ruang, tidak seperti lorong biasa yang punya ujung atau pintu keluar. Lorong Lawang Sewu berputar-putar ke dalam kegelapan, dan semakin dalam seseorang masuk, semakin besar kemungkinan dia tersesat di antara dunia. Lorong ini konon dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dulu dipakai sebagai tempat penyiksaan tawanan perang. Darah yang mengalir di lorong itu tidak pernah benar-benar kering. Tangisan, jeritan, sumpah serapah orang-orang yang mati perlahan meresap ke dinding-dinding bata, membentuk sesuatu yang hidup, sesuatu yang lapar akan jiwa baru. Tapi ada rahasia yang lebih kelam. Bukan hanya arwah manusia biasa yang mengisi lorong ini. Ada sesuatu yang lebih purba, lebih tua dari penjajah yang bersemayam di dasar lorong. Ibu lorong. Roh kuno yang berbentuk wanita berbaju putih, wajahnya remuk dan berbau tanah basah. Ibu lorong inilah yang menjaga, atau lebih tepatnya memangsa, siapapun yang masuk terlalu dalam. Ia menciptakan ilusi, lorong-lorong palsu, suara-suara keluarga, kekasih, teman, semua untuk memancing korban agar tersesat. Semakin lama seseorang di dalam sana, semakin banyak memorinya dicuri. Sampai akhirnya orang itu lupa siapa dirinya, lupa siapa keluarganya, lupa dunia nyata, dan menjadi bagian dari lorong selamanya. Beberapa lorong kecil terkoneksi langsung dengan ruang bawah tanah kota Semarang. Ada cerita lama tentang kuon tentara Jepang yang mencoba membuat jalan rahasia, lalu menghilang tanpa bekas. Ada pula kisah anak-anak kecil yang bermain di sekitar Lawang Sewu, lalu tidak pernah kembali. Setiap beberapa tahun sekali, lorong itu lapar. Saat lapar itu datang, bisikan akan muncul, suara-suara samar di telinga. Pulanglah. Satu langkah lagi, kami menunggumu. Dan orang yang mendengar bisikan itu tanpa sadar akan mencari pintu-pintu tersembunyi, pintu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Begitu pintu itu dibuka, lorong itu akan menelan mereka. Tak semua korban mati. Sebagian besar kon terjebak di antara dunia, menjadi sosok-sosok pucat yang bergentayangan di dalam lorong, meratap tanpa suara, mencari pengganti, dan yang paling mengerikan, lorong Lawang Sewu kini sudah berkembang. Lorong-lorong kecilnya kini menjalar ke gang-gang kota, ke rumah kosong, bahkan ke pusat-pusat keramaian. Setiap pintu tua, setiap lorong gelap bisa saja menjadi jalan masuk ke dunia itu. Kalau kau berjalan sendirian malam-malam, dan kau merasa seperti lorong yang kau lewati tidak berujung, atau bayangan di belakangmu terasa bergerak sendiri, mungkin kau sudah berada di ambang lorong Lawang Sewu, dan saat kau mendengar suara berat itu berbisik di telingamu, pulanglah. Itu berarti sudah terlambat untuk kembali. Setelah hilangnya Alia, keanehan di Semarang semakin menjadi-jadi. Satu persatu orang-orang mulai menghilang, bukan hanya di sekitar Lawang Sewu, tapi di tempat-tempat yang tak masuk akal. Toilet kampus, ruang bawah tanah mall, lorong apartemen, bahkan di lift kosong. Polisi kebingungan. Semua korban hilang tanpa jejak. Hanya tersisa satu tanda yang selalu sama. Sebuah pintu tua yang berdiri sendirian, entah dari mana asalnya. Para paranormal mulai dipanggil. Mereka semua memberi jawaban yang sama.
Lorong telah tumbuh. Lawang Sewu bukan lagi pusatnya, ini sudah menjadi jaringan. Penyebaran ini tidak bisa dihentikan. Suatu malam, sekelompok pemburu urban legend, 3 orang remaja bernama Rian, Tika, dan Bisma, memutuskan untuk menyelidiki salah satu laporan pintu misterius. Lokasinya di bekas pabrik gula tua. Di pinggiran kota, saat mereka tiba, suasana sudah terasa ganjil. Udara dingin, tidak alami. Tanah di sekitar pabrik tampak retak-retak seperti habis terbakar, dan di sana, di tengah-tengah reruntuhan pabrik, berdiri sebuah pintu kayu. Tua, berlumut, gagangnya berkarat. Rian yang paling berani mendorong pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, bau amis dan tanah basah menyembur keluar. Di balik pintu, hanya kegelapan. Bisma menyorotkan senter, tapi cahayanya seperti diserap habis oleh lorong itu. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara, "Tolong kami, bawa kami pulang." Dewa saling pandang. Suara itu, suara manusia. Penuh rasa sakit, tanpa sadar kaki mereka bergerak. Satu langkah masuk ke lorong itu, dan seketika dunia berubah. Mereka tidak lagi di pabrik tua. Mereka kini berada di dalam lorong batu sempit panjang berkelok-kelok. Di dinding-dindingnya tangan-tangan kurus mencuat berusaha meraih mereka. Lantainya licin oleh darah. Udara dipenuhi dengan suara isak tangis, jeritan pelan, dan kadang tawa kecil anak-anak. Mereka berjalan sambil gemetar. Setiap sudut lorong memperlihatkan bayangan-bayangan orang yang mereka kenal. Guru sekolah mereka, tetangga, bahkan keluarga mereka sendiri. Tapi semua bayangan itu memiliki mata hitam kosong dan senyum aneh. Tika mulai menangis. Bisma mencoba membaca doa, tapi suaranya justru mengundang lebih banyak bisikan mengerikan. Di salah satu belokan, mereka bertiga bertemu sesuatu. Berdiri di tengah lorong itu, sebuah sosok wanita berbaju putih. Tubuhnya tinggi tidak wajar, wajahnya rusak seperti tanah longsor, dan matanya mengalirkan darah hitam. Dia tersenyum pada mereka, dan saat ia membuka mulutnya, bukan kata-kata yang keluar, melainkan jeritan ratusan jiwa yang tersiksa. Itu Ibu Lorong, penjaga lorong-lorong kegelapan. Tanam. Dia tersenyum pada mereka, dan saat ia membuka mulutnya, bukan kata-kata yang keluar, melainkan jeritan ratusan jiwa yang tersiksa. Itu Ibu Lorong, penjaga lorong-lorong kegelapan. Wanita itu mengulurkan tangannya. "Satu dari kalian harus tinggal. Kalau tidak, semua akan hilang." Rian, Tika, dan Bisma membeku. Pilihan itu jelas. Satu orang harus berkorban agar 2 lainnya bisa selamat. Lorong-lorong di sekitar mereka mulai runtuh. Dinding-dindingnya bergetar, tangan-tangan mulai mencakar kulit mereka. Waktu mereka hampir habis, dan di tengah ketakutan itu, suara-suara bisikan mulai muncul di kepala mereka. Pengkhianatan. Siapa yang kau korbankan? Siapa yang kau tinggalkan? Pilihan itu harus dibuat sekarang. Cerita belum berakhir. Di lorong kegelapan itu, di hadapan Ibu Lorong, Rian, Tika, dan Bisma saling berpandangan. Ketakutan memenuhi mata mereka. Pikiran mereka berteriak, saling menuduh, saling mencari alasan. Lorong di sekeliling mulai retak. Tangan-tangan dari dinding kini menarik pakaian mereka. Kuku-kuku hitam mencakar kulit mereka. Udara menjadi berat, seolah setiap napas yang diambil mencuri sepotong nyawa mereka. "Cepat, pilih, satu harus tinggal." Bisikan itu semakin keras memekakan telinga. Akhirnya Rian, dengan wajah putus asa, mendorong Bisma ke depan. Bisma terjatuh, matanya membelalak tidak percaya. Maaf, aku ingin hidup." Teriak Rian, menggandeng tangan Tika dan berlari ke arah lorong yang terbuka di belakang Ibu Lorong. Bisma berteriak histeris, tapi tubuhnya segera diseret oleh tangan-tangan dari tanah yang menariknya ke bawah, ke dalam jurang kegelapan yang tidak berujung. Ceritanya menggema lama, lalu hening. Ibu Lorong hanya tersenyum kecil, seolah puas, sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam bayang-bayang. Rian dan Tika akhirnya berhasil keluar. Mereka berdua muncul kembali di pabrik tua itu.
Pintu kayu di belakang mereka menutup dengan sendirinya dan membusuk dalam sekejap. Pagi menjelang, kota Semarang terlihat normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang salah.